Halo Sobat Garuda, bersama lagi dengan gua Oki. Jadi pada hari ini gue ingin membahas mengenai hasil evaluasi PSSI, yaitu dengan menyelesaikan kerjasama antara PSSI dengan Coach Indra Syafri ya. Jadi ada beberapa hal atau beberapa aspek yang ingin gue bahas terkait dengan hal ini. Yang pertama, seperti yang semua kita sudah tahu bahwa Coach Indra Syafri kerjasama dengan PSSI-nya sudah diakhiri. Artinya beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala pelatih timnas U20. Teman-teman sekalian, sebelum gue masuk ke sana, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Indra Syafri dan juga atas semua prestasi yang telah diberikan, atas segala upayanya. Kita juga patut menghargai para pelatih yang sudah bekerja keras dan berjuang bersama timnas kita. Gue sangat mengapresiasi banget, jadi terima kasih buat Coach Indra dan semoga ke depan karirnya juga semakin baik ya. Nah, sekarang gue akan coba masuk mengenai kenapa kemarin Coach Indra Syafri itu gagal di Piala Asia U20. Jadi sebelumnya gue udah ngikutin Coach Indra, pertandingannya dan juga kemenangan kita terakhir di Asian Games ya, dan itu juga cukup mengembirakan. Namun sayangnya memang beberapa kali gue ngelihat pola Coach Indra Syafri itu sampai dengan terakhir kemarin di Piala Asia U20 ketika melawan Iran yang mana kita kalah 3-0, melawan Uzbek kita kalah 3-1, dan akhirnya kita juga menahan imbang Yaman 0-0. Itu menunjukkan bahwa kita kurang kreativitas. Jadi begini ya, gue nggak terlalu suka ngejelekin pelatih karena gue sendiri pelatih dan gue harus mencoba untuk membahas ini secara objektif. Jadi gue nggak ingin terlalu ngejudge gitu. Begitu juga nanti apa yang terjadi dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawannya, gue juga harus objektif dalam membahas ini, sehingga dia juga bisa memberikan edukasi yang baik gitu. Jadi pertama-tama, pada saat Coach Indra itu selama Piala Asia kemarin, gue bisa menyimpulkan bahwa strateginya tentunya kurang efektif, dan gue yakin Coach Indra juga tahu tentang hal ini ya. Kenapa? Karena gue lihat bahwa kematangan para pemain junior kita di lapangan itu masih belum matang. Meskipun kita sudah memiliki 2 pemain naturalisasi, tapi gue melihat bahwa kekompakan itu juga belum bisa terbangun meskipun kita sudah melakukan training camp. Jadi dalam hal ini training camp itu memang tidak selalu efektif. Tapi yang paling penting adalah kematangan pemain dan seberapa dia sudah paham betul bagaimana cara dia memainkan formasi 11 versus 11 dengan intensitas yang lebih tinggi, karena setiap kelompok umur itu akan memiliki intensitas yang berbeda-beda. Contohnya begini, Lamine Yamal atau Wayne Rooney ya, pada waktu itu mereka semua masih berusia 16 tahun, atau Nico Williams dari Spanyol juga, itu banyak, atau Endrick dari Brazil, itu banyak pemain-pemain yang memang masih usia 16-17 tahun. Tapi kenapa mereka itu begitu jago? Karena mereka matang. Nah, kematangan ini yang gue lihat, gue bisa bilang belum ada yang matang. Mungkin Jens Raven itu pun belum terlalu matang menurut gue. Jadi kualitas pemain kita, junior kita ini memang bisa gue bilang cukup mengkhawatirkan gitu. Apakah kalau ini diganti dengan pelatih lain akan semakin baik? Ya tentunya 50-50 ya, karena setiap pelatih itu harus memperhatikan aspek yang sangat detail. Jadi dia harus mengetahui apakah pemain, kayak contoh saya misalnya, gue tuh tahu setiap pemain gue apakah dia tipe pemain yang cepat, tipe pemain runner, tipe pemain box to box atau bukan. Kita harus mengetahui secara detail sehingga kalau kita melihat formasi lawan-lawan kita nanti, kita tahu siapa yang harus kita pasang untuk menahan siapa gitu. Memang football itu sekarang sudah begitu banyak berbicara tentang data intelligence ya, bukan lagi tentang hanya sekedar formasi. Jadi yang pertama itu adalah kematangan ya. Yang kedua, gue ngelihat bahwa pemain-pemain kita ketika di lapangan itu adalah terlalu tekstual atau textbook. Mereka menjalankan formasi saja gitu. Tapi dia lupa bahwa di dalam permainan sepak bola modern sekarang itu adalah melakukan problem solving. Jadi pada saat kita membawa bola di lapangan, bagaimana caranya kita bisa memiliki advantage atau keunggulan overload. Jadi misalnya kita ya kita kan 11 lawan 11 ya. Gimana caranya di tengah itu sampai dengan ke belakang kita sudah mengungguli keunggulan pemain kita dibandingkan pemain lawan. Contoh, kalau kita sudah ada 7 orang di pemain tengah sampai depan, mungkin gimana caranya pemain musuh kita itu hanya 5 orang sehingga overload.
itu kita lebih unggul dibandingkan mereka. Atau kita bisa membongkar pertahanan dengan cara menggunakan third man. Nah kemarin gue ngeliat banyak konsep-konsep hal yang sifatnya basic atau sederhana itu nggak muncul. Third man play atau menggunakan orang ketiga. Terus finishing kita juga banyak yang bermasalah, overlap, underlap saja masih belum bisa dilakukan dengan baik. Ada beberapa peluang yang kita harusnya bisa melakukan overlap, tapi itu tidak kejadian gitu. Kenapa? Karena mereka melihatnya adalah passing jangka-jangka pendek gitu. Mereka betul-betul short passing semua mainnya. Mereka tidak terbiasa dengan membongkar pertahanan dengan kreativitas. Nah ini yang gue lihat karena levelnya itu berbeda sekali ketika kita melihat bagaimana Uzbekistan itu berulang kali melakukan switch play, begitu juga dengan Iran. Kita tidak harus perfect ya bicaranya, tapi bagaimana kreativitas itu terlihat gitu. Bagaimana hal-hal dasar itu sudah matang, passing juga sudah bagus, crossing juga bagus. Hal-hal seperti itu yang menurut gue itu harus dilihat secara detail. Nah kemarin memang hal itu tampaknya tidak tercerminkan pada saat kita di Piala Asia. Nah inilah kenapa makanya Coach Indra itu tidak sanggup membangun sampai ke dengan hal-hal detail seperti itu. Gue nggak bilang Coach Indra itu jelek banget atau jelek, gue nggak bilang gitu. Gue cuma bilang kemarin kurang efektif aja apa yang harusnya dilakukan gitu. Jadi yang harusnya on point jadi kurang on point gitu ya. Nah jadi itu yang kemarin gue lihat teman-teman. Nah jadi dengan kesimpulan bahwa Coach Indra itu dilepas oleh PSSI itu adalah hasil yang fair. Ya menurut gue itu hasil yang baik. Ini juga untuk menjadikan pembelajaran buat semua pihak dan juga agar memiliki suatu refreshment buat timnas U20 kita. Karena levelnya jelas berbeda sekali, cara membongkar pertahanan, kreativitasnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan masalah komersialisasi PSSI terhadap kelompok umur kita. Ini yang menurut gue agak bahaya ya. Jadi kalau di negara seperti Eropa kayak gini, gue nggak tahu siapa pelatih kelompok umur. Gue nggak tahu siapa pelatih kelompok umurnya. Tapi kalau di Indonesia dari mulai U17 atau U15 itu semua sudah tahu kita itu siapa pelatihnya. Mereka sampai diekspos, dibahas berlebihan. Ini yang membuat akhirnya menjadi tekanan-tekanan yang menurut gue belum seharusnya. Karena mereka itu dituntut untuk berkembang, bukan dituntut untuk hanya sekedar menang dan juara gitu ya. Nah, gue ini tidak mencoba untuk membela pundit-pundit siapapun yang berbicara seperti ini, tapi kita harus berbicara secara objektif bahwa seharusnya PSSI tidak melakukan komersialisasi terhadap kelompok umur gitu. Karena akibatnya ini memberikan tekanan di luar tekanan teknis gitu. Jadi ada hal-hal non teknis yang akhirnya masuk kepada kepala pemain, dan ini akhirnya menjadi tekanan gitu. Seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Jadi harusnya memang PSSI belajar dari negara-negara lain bagaimana caranya melindungi mereka bakat-bakat pemain muda agar mereka tetap terus berkembang. Jangan terus langsung dikomersialisasi seperti ini untuk kepentingan ya mungkin penuhnya stadion atau hak siar dan sebagainya. Ini yang menurut gua harus betul-betul kita evaluasi bagaimana membangun revenue sepak bola tidak hanya harus dengan mengkomersialisasi kelompok umur gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh PSSI dan siapapun ke depan pelatih U20 kita atau kelompok umur yang lain, mohonlah untuk tidak berlebihan menyorot mereka, karena kita fokus pada pembenahan liga itu lebih penting. Fokus pada pembenahan wasit, grassroots kita, ya itu jauh lebih penting gitu. Jadi jangan terlalu fokus sama naturalisasi aja gitu ya. Karena timnas itu adalah showcase atau end product dari yang namanya liga atau end product dari hasil pembinaan sepak bola. Nah kalau misalnya kita hanya melihatnya adalah di bagian timnasnya saja, sementara yang lain nggak diperhatikan, jadinya seperti sekarang gitu. Ketika ada masalah di liga, kita juga jadi nggak aware dengan itu. Jadi kembali lagi, yang pertama gua coba recap. Coach Indra itu diberhentikan atau diputus kerjasamanya menurut gue fair dan menurut gue jalan yang terbaik buat kedua belah pihak, dan kita juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Coach Indra. Yang kedua, mohon untuk aspek komersialisasi yang berlebihan ini tidak diulangi untuk PSSI jika memang ingin mengembangkan sepak bola kita lebih baik ya. Karena ini adalah anak-anak muda yang menurut gue itu harus dijaga
mentalnya dijaga, pemikirannya jangan sampai mereka sudah mulai diajarkan untuk diekspos ke publik secara berlebihan, karena biasanya ketika mereka sudah mulai diekspos ke publik jatuhnya juga cepat gitu ya. Yang terakhir, membangun sebuah timnas kelompok umur ya itu amat sangat tidak mudah ya. Gua sebagai pelatih di Inggris, kita itu memiliki tahapan yang sangat rigid sekali ya. Jadi kalau di Indonesia setahu gua akademi itu tidak semua berjalan. Makanya kenapa ketika mereka direkrut dari turnamen atau mereka direkrut dari naturalisasi itu tidak sinkron gitu. Siapapun pelatihnya ini akan mendapatkan kesulitan di kemudian hari ya. Jadi kalau seandainya hal ini tidak dibenahi, hal ini tidak diperbaiki ya, baik dari grassroots-nya, dari wasitnya, dari pembinaannya, maka apapun yang terjadi dengan yang namanya timnas kelompok umur sampai dengan timnas senior itu menjadi percuma ya, karena PR-nya masih banyak banget yang harus kita kerjakan. Jadi tolong sekali lagi PSSI evaluasi ini secara menyeluruh, tidak hanya terlalu fokus pada naturalisasi dan kita ingin menang Piala Dunia saja, tapi akan alangkah lebih indahnya kalau kepentingan jangka panjang juga sudah kita perhatikan ya. Kalau ingin membangun industri sepak bola itu jangan bicara tentang hanya naturalisasinya saja ya, tapi semuanya, termasuk punya etika juga dalam komunikasi ke publik. Jadi jangan sampai komunikasi publik itu rasanya kayaknya bawahnya mau berantem aja ya, nyalahkan orang saja. Jangan seperti itulah ya. Kita harus dididik dengan budaya yang baik. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ya dari mulai Januari, Februari, 2 pelatih timnas sudah dicopot ya. Yang pertama adalah STY dan yang kedua adalah Indra Syafri. Nah, apakah ini akan kejadian dengan Coach Nova? Saya juga nggak tahu. Tapi budaya yang lebih baik perlu kita bangun untuk ke depan ya. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Thank you.